Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Budi. Mohon izin, nama saya Nathan Amin Kristianto Setiawan, NIM 67 2021 223. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai CFL dan CFG atau Context Free Language and Context Free Grammar. Context Free Grammar ya. Oke, di sini sebelumnya untuk CFL dan CFG ya. Jadi eh, ekspresi ekspresi reguler itu dapat dipandang sebagai language. Nah, language generator yang akan dibahas adalah yang pertama, hmm, yang pertama adalah CFG yang mempunyai simbol awal atau start symbol untuk menghasilkan string dan mempunyai serangkaian aturan produksi untuk menurunkan string. Oke, lalu ada yang namanya context free grammar ya, atau G ya. Context free grammar ini adalah sistem yang terdiri dari abjad sigma, yang abjad sigmanya ya terdiri dari yang pertama himpunan terminal, yang dimana T itu bukan empty language ya. Jadi tidak sama dengan empty language. Lalu himpunan non terminalnya, yang dimana N itu juga tidak tidak sama dengan empty language ya. Jadi N tidak sama dengan empty language. Jadi kurang lebih seperti itu, yang dimana dengan eh, dengan sigma sigma sama dengan T adalah gabungan dari N, dan T adalah irisan dari N, tidak sama dengan empty language. Nah, dan juga simbol awal S adalah elemen dari N. Lalu aturan produksi R merupakan himpunan berhingga dalam N dikali sigma star closure dikali T adalah gabungan, ya, T adalah gabungan dari N star closure, kurang lebih seperti itu. Oke, lalu kita coba saja perandaian ya untuk permisalan, untuk kita sebut saja first example gitu ya. First example di sini adalah T T sama dengan 0 dan 1, lalu N adalah S, A dan B, lalu sigma sama dengan T adalah gabungan dari N, yang dimana sama dengan S, A, B, 0 dan 1. Nah, lalu start simbolnya adalah S, di mana R sama dengan dalam kurung himpunan ya, yaitu S S0 SA, S S ya, dan lalu adalah S epsilon, kalau misal adalah A, 1 B0, lalu B, 01 A, lalu kemudian B,1 ya, dalam kurung tutup lalu himpunan tutup. Nah, dari contoh ini kita dapat mengetahui bahwa R dapat disajikan sebagai, R sama dengan himpunan buka, di mana S sama dengan 0 SA, di mana epsilon sama dengan di mana epsilon A sama dengan 1 B0, lalu B sama dengan 01 A, di mana 1. Nah, kurang lebih demikian. Kurang lebih demikian, lalu kita next saja. Oke, untuk catatan aja ya, gimana atau teori atau teoremanya, jika A dan A, W adalah elemen dari R, dan W sama dengan A1 dikali A2 dikali A3 dengan AI, elemen dari sigma, maka dapat disajikan sebagai G ya, atau yang grammar tadi G, ini adalah A1, A2, A3. Kurang lebih demikian, bisa disajikan seperti itu juga, teman-teman. Oke, lalu dari ini ada contoh satu, misal ada contoh lain juga ya, yang dimana R sama dengan himpunan buka S adalah 0 SA, di mana epsilon ya, lalu A sama dengan 1B0, lalu B dengan 01A, 01A garis 1 atau pemisah 1. Nah, lebih demikian, lalu bisa disebutkan bahwa S adalah 0 SA, ya, lalu kemudian 0 epsilon, lalu kemudian A sama dengan 0, lalu A adalah 01B,
Lalu 0 sama dengan 0, 1, 0, 1, 1, B 0. Lalu ditemukan hasil akhir 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Kurang lebih demikian ya. Nah, lalu kita langsung saja ke bahasa eh, kita langsung saja ke reguler CFG dan bahasa reguler ya. Oke, lalu salah satu CFG khusus adalah reguler CFG. Dapat didefinisikan sebagai demikian ya, sebagai berikut. Yang dimana suatu CFG dapat dikatakan reguler apabila oke, kita lanjutkan saja di reguler CFG dan bahasa reguler. Oke, lalu kita langsung saja ya. Salah satu CFG khusus adalah reguler CFG yang didefinisikan sebagai berikut, yang di mana satu CFG ini dikatakan reguler apabila R adalah subset dari N dikali T star closure, lalu dalam kurung ya, dalam kurung N adalah gabungan dari dalam kurung himpunan ya, dari epsilon. Lebih demikian, teoremanya adalah suatu bahasa akan merupakan bahasa reguler bila hanya dihasilkan oleh reguler CFG. Jadi, suatu bahasa ini ya akan menjadi bahasa reguler bila dan hanya bila dihasilkan oleh reguler CFG. Kurang lebih demikian. Lalu akibatnya di mana jika diketahui DFA yang terdiri dari Q, sigma, SF, dan transisi, maka reguler CFG yang menghasilkan bahasa reguler yang diterima DFA tersebut adalah T sama dengan sigma, lalu N sama dengan Q, lalu start simbol adalah S, lalu bisa lalu R sama dengan dalam kurung himpunan ya, di mana Q adalah Q menjadi AP yang di mana transisi dari Q, A sama dengan B akan menghasilkan B ya. Lalu digabungan dari Q adalah epsilon, yang dimana Q adalah elemen dari F. Kurang lebih demikian untuk akibatnya ya. Lalu saya akan memberikan contoh akibat yang dimana diketahui DFA terdiri dari sigma adalah toleran 1, lalu Q-nya adalah SABC, initial state-nya semisal adalah S, lalu final state-nya adalah SC, maka kita akan menentukan regular CFG dari DFA tersebut. Maka penyelesaiannya adalah regular CFG ya, T adalah 0 dan 1, N-nya adalah S, A, B, dan C, start simbolnya S, lalu R sama dengan S adalah 0A, di mana 1C, dan epsilon, lalu A A adalah panah ya, tanda panah 0C, di mana 1B, B, lalu tanda panah lagi 0B, di mana 1C, C, tanda panah lagi 0S, di mana 1C di mana epsilon, jadi kurung tutup, kurang lebih demikian. Lalu untuk contoh yang lain ya, ketahui bahasa reguler atau ekspresi reguler di mana R dalam kurung 10 ditambah 11, star closure 0, star closure ya, di mana star closure epsilon tambah 01, di mana dikurung ya, diberi kurung tersendiri. Tentukan CFG reguler. Apakah string 1110101 diterima? Apakah string 111011001 dihasilkan? Nah, konstruksi NDFA-nya adalah seperti ini. Lalu apabila A diberi inputan 11 atau 10, maka akan menghasilkan A juga. Lalu apabila A diberi inputan epsilon akan menghasilkan B. Epsilon, lalu apabila B diberi inputan B akan menghasilkan 0. Lalu apabila B diberi inputan 01 akan menghasilkan C ya di sini ya. Lalu apabila B diberi inputan epsilon akan menghasilkan C. Nah, lebih demikian untuk konstruksi NDFA dari
dari contoh yang tadi ya. Lalu konstruksi NDFA ekuivalennya, yang di mana bentuk DFA dari NDFA baru yang ekuivalen. Bentukan EX dulu. EA sama dengan ABC ya. Lalu adalah EB adalah BC. Lalu EC sama dengan C. EP1 sama dengan B1. EP2 sama dengan B2. Lalu kita menentukan fungsi transisi. Mana transisi ABC apabila diberi inputan 0 sama dengan BCP2. Lalu transisi dari ABC apabila diberi inputan 1 sama dengan B1. Transisi dari BCP2 apabila diberi inputan 0 sama dengan BCP2 lagi. Lalu transisi dari BCP2 diberi inputan 1 sama dengan C. Lalu transisi dari P1 diberi inputan 0 sama dengan ABC. Transisi dari P1 diberi inputan 1 sama dengan ABC. Lalu transisi dari C diberi inputan 0 sama dengan empty language. Transisi dari C diberi inputan 1 sama dengan empty language. Lalu transisi dari empty language diberi inputan 0 sama dengan empty language. Lalu transisi dari empty language diberi inputan 1 sama dengan empty language juga. Oke, kurang lebih demikian. Lalu untuk gambar diagram DFA yang ekuivalen ya berdasarkan fungsi transisinya dari soal yang tadi. ES sama dengan EA sama dengan ABC. Lalu sigmanya adalah 0 dan 1. Q-nya sama dengan ABC, BCP2, B1, C, dan empty language. S sama dengan ABC, F sama dengan ABC, BCP2, dan C. Fungsi transisinya ya transisinya sama dengan ABC ya, apabila ABC diberi inputan 0 akan menghasilkan BCP2. Lalu apabila ABC diberi inputan 1 akan menghasilkan B1. Lalu apabila BCP2 diberi inputan 0 akan menghasilkan BCP2. Apabila BCP2 diberi inputan 1 akan menghasilkan C. Apabila P1 diberi inputan 0 akan menghasilkan ABC. Apabila P1 diberi inputan 1 akan menghasilkan ABC juga. Apabila C diberi inputan 0 akan menghasilkan empty language. Apabila C diberi inputan 1 akan menghasilkan empty language juga. Apabila empty language diberi inputan 0 akan menghasilkan empty language. Lalu apabila empty language diberi inputan 1 akan menghasilkan empty language juga. Lebih demikian dia untuk fungsi transisinya dari diagram DFA ekuivalen berdasarkan fungsi transisi. Lalu gambar DFA ekuivalen berdasarkan fungsi transisi. Lalu adalah sigmanya adalah 0 dan 1, lalu Q sama dengan A, B, C, D, E, S-nya sama dengan A ya, initial state-nya, lalu final state-nya adalah A, B, dan D. Fungsi transisinya sama dengan apabila A diberi inputan 0 akan menghasilkan B, apabila A diberi inputan 1 akan menghasilkan C, apabila B diberi inputan 0 akan menghasilkan B, apabila B diberi inputan 1 akan menghasilkan D, apabila C diberi inputan 0 akan menghasilkan A, apabila C diberi inputan 1 akan menghasilkan A, apabila D diberi inputan 0 sama dengan E, apabila D diberi inputan 1 sama dengan E, apabila E diberi inputan 0 sama dengan E, lalu yang terakhir apabila E diberi inputan 1 sama dengan E. Jadi untuk bentuk dari diagram DFA ekuivalen berdasarkan fungsi transisi ini, bentuknya adalah pertama kita tahu dulu ya, untuk final state-nya ada di A, B, dan D, lalu jadi A-nya diberi dua ring ya, double ring ya. Jadi dua ring gitu, jadi kayak dua lingkaran, D juga dua lingkaran, B juga dua lingkaran. Yang pertama, lalu initial state di A, lalu di sini kita beri panah baru A, karena di sini initial state-nya ya, teman-teman. Lalu pertama A diberi inputan 0 akan menghasilkan B, jadi A ke bawah. Di sini, misal di sini B-nya ke bawah, ini B diberi inputan 0. Lalu kemudian A diberi inputan 1 akan menghasilkan C, jadi A, misal di sini C, A disediakan C 1, lalu B diberi inputan sama dengan B, jadi misal di bawah ini B ya, dia juga final state, jadi diberi inputan 0 sama dengan B ya. Lalu diberi inputan 1 akan menghasilkan D, misal di sini D juga, di sini final state menghasilkan 1. Kurang lebih demikian sampai seterusnya sampai dengan yang kita baca, yang saya jabarkan tadi, di mana E diberi inputan 1 sama dengan E. Ya, jadi diberi inputan 0 juga E, 1 juga E. Jadi di E di sini ya, E lagi 0,1. Jadi diberi inputan 0 dengan 0 pun saat E juga, lalu inputan 1 juga E juga. Kurang lebih demikian ya untuk mungkin untuk example-nya dari reguler, CFG, dan bahasa reguler. Kurang lebih itu demikian presentasi saya mengenai CFL dan CFG atau context free language dan context free grammar.
grammar. Kurang lebih demikian. Saya adalah Indiskanto Setiawan, NIM 7 2021 223. Terima kasih.